never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Cantik-cantik tapi psikopat. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Lawa 2023. Film asal Filipina yang mengisahkan sebuah tempat rekreasi yang menjadi arena kuda-kudaan bagi muda-mudi di Filipina. Waduh. Daripada penasaran, langsung aja kita gaskan. Film ini tuh bersetting di sebuah hutan yang sangat teduh, asri, dan sangat nyaman. Ini dia pemeran utama di film ini. Peter, itu dia namanya cuy. Peter mengeluarkan sebuah handycam, ia pun mulai merekam keadaan di sekitar. Bukan, Peter bukan merekam daun-daun dan pepohonan yang hijau. Tapi Peter justru merekam seorang gadis cantik yang menggunakan bikini kuning yang sedang menikmati tepi danau cuy. Mata Peter tertuju pada gadis itu. Lekuk indah tubuh gadis ini. Yang ternyata gadis ini tuh sudah punya pacar. Peter pun menutup handycamnya. Kabur? Oh tentu tidak. Peter malah menghampiri gadis ini dan berbasa-basi. Peter mengajak gadis ini kenalan. Dari dekat, tampak gadis ini tuh sehat banget cuy. Kylie, itulah namanya. Iya cuy, bisa dilihat kalau tempat ini tuh biasa dijadikan destinasi pacaran sama muda-mudi di sana. Kalau ini tuh temannya Peter, Rudy namanya. Walaupun terdengar seperti nama pria, tapi Rudy ini tuh wanita tulen. Rudy ini bisa dibilang sahabatnya Peter. Rudy ini tuh lebih ke wanita yang feminim dan introvert. Mereka pun mengobrol santai. Dan tiba-tiba mata Peter kembali tertuju pada Kylie yang sedang digandeng oleh pacarnya. Peter pun terus mengintai mereka yang tampak pergi ke suatu tempat. Mereka berdua pergi ke tengah hutan dan menjauh dari keramaian. Di bawah pohon yang rindang, Kylie pun langsung bermain kuda-kudaan sama pacarnya cuy. Peter ya tentu tidak melewatkan kesempatan ini. Peter pun langsung mengeluarkan handycamnya dan merekam aksinya Kylie dan pacarnya. Tangan kanan merekam, tangan kiri pun mengasah pedang miliknya cuy. Asli, gokil banget nih Peter. Nah jadi cuy, Peter ini memang pekerjaannya adalah merekam aksi muda-mudi di tempat ini. Setelah direkam sama Peter nih, videonya diupload ke website Orange yang nanti untuk keuntungan pribadinya Peter sendiri. Gokil. Ya bagi Peter mah lumayan lah ya, hitung-hitung uang rokok ini mah. Singkat cerita, di keesokan harinya Peter kembali mangkal di tempat ini. Bener aja, lagi-lagi ada pasangan muda-mudi yang mampir ke tempat ini coy. Dengan berkedok ingin merayakan anniversary, mereka ingin main kuda-kudaan di tempat yang sangat asri ini. Ya Peter pun dengan tersenyum mengarahkan mereka untuk terus berjalan aja. Padang rumput kali ini menjadi arena kuda-kudaan pasangan ini coy. Dengan sigap Peter langsung mengeluarkan handycamnya dan merekam semua adegan kuda-kudaan dari pasangan ini. Seperti biasa, tangan kiri megang handycam, tangan kanan mengasah pedang. Buru-buru dah dia pulang ke rumah, langsung dia upload ke website Orange. Cuan. Singkat cerita, di hari ini Peter bertemu dengan sahabatnya. Sahabat yang bernama Jay lagi bahagia banget karena dia baru jadian. Ini dia Rachel, pacar barunya Jay. Mereka berdua memberi semangat pada Peter untuk cepet-cepet punya pacar deh, biar nggak kelamaan jadi jomblo. Walaupun memang si Peter ini deket sama Rudy, tapi mereka mah cuma temenan aja cuy, enggak lebih. Apalagi sih kayaknya Rudy ini bukan tipe-tipenya Peter ya. Tapi tiba-tiba matanya Peter tertuju pada seorang nona manis yang basah kuyup. Dari atas sampai bawah, nona ini mendapat nilai 100 dari Peter. Peter pun sampai tegang dan fokus pada nona manis ini cuy. Lagi dan lagi Peter pun meninggalkan Rudy dan mencari kemana perginya si nona manis tadi. Nona manis ini ternyata lagi mandi. Ya namanya orang lagi mandi, Peter pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Langsung merekam dengan handycam. Tapi tiba-tiba nona manis ini malah minta tolong kepada Peter untuk mengambilkan handuk. Peter pun jadi gelagapan. Ia mau gak mau ia pun membantu nona ini dengan memberikan handuk dan bahkan juga memasangkan armor dari nona manis ini cuy. Nona ini santuy banget. Baru juga kenalan, Peter langsung digandeng. Ya ampun, kok orang-orang gampang banget ya dapat pacar cuy. Ternyata nona ini tuh sudah punya pacar. Ini dia pacarnya. Pacarnya bernama RJ ini tentu nggak terima kalau pacarnya digandeng sama Peter. Akhirnya mereka pun berpisah. Tapi nona manis ini pun memberitahu siapa namanya kepada Peter. Mia, itulah namanya. Ya udah si Peter mah gak mau berlama-lama bersedih. Peter malah mengalihkan perhatiannya pada sahabatnya si Jay dan pacarnya si Rachel yang mereka juga kuda-kudaan di tempat ini. Peter mah gak peduli mau temen kek, mau sahabat, namanya adegan kuda-kudaan, ya berarti cuan. Cuan, dan cuan. Dia rekam cuy pakai handycam, bener-bener dah si Peter.
Peter ini mangkal di tempat ini sampai maghrib. Bener-bener ya ini anak ya. Bener aja cuy, di saat langit sudah gelap, Peter mendengar suara kemersek dari tengah hutan. Dan ternyata Mia lagi main kuda-kudaan sama RJ. Peter pun langsung mengeluarkan handycamnya. Saking fokusnya merekam, ternyata Mia sadar kalau lagi direkam oleh Peter. Bukannya marah, Mia malah tersenyum. Tersenyum bahagia saat melihat Peter lagi merekam adegan kuda-kudaannya cuy. Edan. Ya sesampainya di rumah, Peter pun langsung mengupload semua videonya yang ia dapatkan hari ini. Tapi saat mau mengupload videonya Mia, Peter ini kok malah ragu. Kenapa ya? Di keesokan paginya, Mia sedang berjemur sendirian. Peter sebenarnya ingin mendekati Mia, namun dia sadar kalau RJ sudah mengawasi dari kejauhan. Idih, ngeri banget ini mah. Di sisi lain, para muda-mudi ini semua lagi menikmati liburan mereka dengan berkemah dan bermain games bersama-sama. Tawa dan canda tanpa mereka sadari nih, sebenarnya mereka ini sudah jadi artis di website Orange yang direkam oleh Peter. Di sore harinya, Peter nggak tahan lagi. Saat melihat Mia sedang sendirian, Peter pun menghampirinya. Mia sih seneng banget ya bisa berbicara dengan orang lain. Karena RJ ini tampaknya sangat protektif banget sama Mia. Ya kalau gua jadi RJ juga kayak gitu sih. Punya cewek kayak Mia siapa sih yang nggak begitu ya? Tapi secepat kilat, RJ ini langsung nongol dan membuat Peter langsung kabur. RJ marah banget karena Mia masih aja mengobrol dengan orang lain. Nah, untuk meredakan amarahnya RJ, Mia pun mengajak RJ untuk main kuda-kudaan. Ya udah, kuda-kudaan lah nih mereka di balik pohon beringin. Buset, dah kagak takut apa ya? Peter pun balik lagi dong, dia nggak mau melewatkan momen ini. Seperti biasa dia buka handycam dan merekam apa yang terjadi. Awalnya sih memang seru ya kuda-kudaan gitu ya. Tapi tiba-tiba Mia mengeluarkan pisau dan malah menyembelih RJ cuy. Gokil. Adegan cocok tanam malah jadi adegan penyembelihan. Peter pun terdiam, terpaku melihat ini semua. Apalagi saat dia ketahuan sama Mia kalau si Peter lagi-lagi merekam apa yang ia lakukan. Peter pun deg-degan. Tapi Mia datang untuk menenangkan Peter. Sudah, tenang saja, nggak apa-apa. Gokil, cantik-cantik psikopat cuy. Di malam harinya Peter galau banget. Dia bingung harus berbuat apa pada Mia. Apakah harus melapor pada polisi atau malah membiarkan aja. Sampai di keesokan harinya Peter masih bingung nih harus ngapain. Seharian ini Peter tampak sangat bingung. Dia cuma celingak-celinguk ke sana kemari. Kayak orang gak punya tujuan hidup gitu loh cuy. Dia pun malah rebahan di pinggir danau. Dan tiba-tiba datanglah Mia. Mia yang sekarang sudah menjomblo tampak sangat bebas melakukan apa saja dengan siapa saja. Lah Peter pun ya jelas tidak menyanyiakan kesempatan ini. Mia mempraktekkan kuda-kudaan bersama Peter. Peter telah resmi jadi bocah culun yang paling beruntung. Di sini Peter juga menceritakan kalau dia ini punya hobi merekam aksi kuda-kudaan. Mia ternyata nggak suka nih dengan hobinya Peter. Makanya Mia minta Peter untuk menghapus semua video yang ada dalam handycamnya ini. Hari-hari berikutnya Peter pun makin akrab dengan Mia. Mia ternyata tidak sepsikopat itu. Mia pun mulai menceritakan dirinya kepada Peter. Bahkan Mia pun sampai tersenyum saat bersama Peter. Pokoknya Mia ini bahagia banget lah cuy sama Peter. Tapi semua itu berubah saat mereka melihat garis polisi. Ternyata mereka sudah menemukan mayatnya RJ. Mia jadi panik. Apalagi saat seorang polisi bernama Pak Jonel mendatangi mereka. Pak Jonel menanyakan Mia dan Peter, bener aja cuy, mayat yang ditemukan itu tuh mayatnya RJ. Tapi kali ini Mia bisa berkelit. Mia punya alasan untuk membuktikan kalau dia nih tidak bersalah. Penemuan RJ jadi trending topik di tempat ini. Tempat yang biasa jadi arena kuda-kudaan mendadak jadi horor dan menyeramkan. Tapi si Mia dan Peter mah nggak peduli. Mereka malah makin lengket. Berpacaran di bawah pohon yang teduh, pokoknya serasa dunia milik berdua doang lah. Tapi keadaan tuh jadi tegang saat Pak Jonel menaruh rasa curiga kepada Peter. Peter pun diajak berbicara empat mata. Pak Jonel sudah tentu bertanya tentang RJ dan Mia. Pak Jonel mencoba menggali lebih dalam, siapa tahu ia menemukan petunjuk untuk menemukan siapa pelaku yang membuat RJ pindah alam. Tapi si Peter ini bener-bener jago menutupi apa yang sudah terjadi antara RJ, Mia, dan dirinya. Emang parah banget ya si Mia ini cuy. Pacarnya baru meninggal, dia enak aja cuy, main kuda-kudaan sama si Peter. Aduh. Pokoknya mereka ini bener-bener makin lengket dah. Bener-bener gak peduli padahal ada polisi nih yang mengintai mereka buat mencari tahu siapa sih pelaku yang membuat RJ seperti ini.
Di keesokan harinya lagi-lagi Peter diajak berbicara dengan Pak Jonel. Tapi kali ini bukanlah tentang RJ, melainkan tentang hobinya Peter yang suka merekam adegan kuda-kudaan. Pak Jonel ternyata menemukan karyanya Peter di website Orange, yang dimana semua orang yang pernah kesini tuh sudah diunggah oleh Peter. Tanpa mereka tahu, Peter memanfaatkan mereka dan mengambil uang yang sangat banyak. Bahkan di sana juga ada videonya Rudy dan pacarnya. Gokil. Sahabatnya sendiri juga direkam cuy. Emang bener-bener deh si Peter. Mau temen, mau sahabat, yang penting cuan. Peter pun berlari ke Mia untuk minta pertolongan. Mia pun memberikan saran pada Peter untuk menutup akunnya dan menarik semua uang yang sudah ia dapatkan. Lalu Peter kabur untuk sementara waktu. Bagaikan tersihir, Peter pun menuruti semua perkataan Mia. Akunnya dihapus. Peter pun berencana kabur dari sini. Ya tentunya kabur dengan membawa semua barang bukti ya. Namun di saat Peter mau kabur, tiba-tiba Pak Jonel datang kembali menginterogasi Peter. Di luar nalar, Pak Jonel malah ditusuk sama Mia cuy. Wah gokil, Mia. Peter mah udah gak peduli ya, dia mah yang penting kabur. Tapi Peter jadi penasaran dengan Mia dan Pak Jonel. Ia pun kembali ke tempat tadi. Tapi kok Pak Jonel udah gak ada ya? Peter pun mencium bekas darahnya Pak Jonel. Pas dia cium, loh ini mah sambel. Nah loh, pisaunya pun juga menggunakan pisau mainan. Dan tiba-tiba Mia pun menelpon. Dan ternyata semua ini tuh jebakan. Jebakan yang Mia siapkan untuk Peter. Mia melakukan semua ini untuk balas dendam temannya yang hidupnya ini sudah dihancurkan oleh Peter. Ini dia temannya Mia yang video kuda-kudaannya viral oleh Peter. Keluarganya tahu, dia pun hidup menjadi malu. Jadi semua yang terjadi memang sudah direncanakan oleh Mia dan RJ dan juga Pak Jonel. Semuanya hanya bohongan. Darah itu adalah sambel dan pisaunya juga pisau bohongan. Yang mereka injer nih Peter, sang bocah culun pembawa handycam. Peter pun ditangkap dan film selesai. Seperti biasa ya cuy, film Filipina selalu mempunyai alur cerita yang sangat seru dan menarik buat kita ikuti. Untuk kali ini gue rasa udah cukup jelas lah ya pesan dan makna tersampaikan. Makanya dari awal saat Peter merekam Mia dan RJ kuda-kudaan, Mia ini udah sadar. Dia pun malah tersenyum saat Peter merekam aksinya. Karena memang Mia ini mengincar Peter untuk membalaskan dendam temannya ini cuy. Untuk film kali ini gue rasa udah cukup jelas lah ya makna dan pesan yang tersampaikan. Mudah-mudahan kalian terhibur, selain itu juga bisa mendapat makna positif. Makasih yang udah nonton sampai habis, gua cabut dan dadah.